Sahabatku yang terkasih, dalam kehidupan spiritual ada orang buta yang mengabaikan kebutaan mereka. Yang sangat serius ketika jiwa yang tidak bersalah bergantung pada mereka. Selasa 3 Agustus, bacaan Injil diambil dari Matius 15 ayat 1-2, dilanjuti ayat 10 sampai dengan 14. Maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Sahabatku, ada cerita tentang 2 orang buta yang bertemu di lampu lalu lintas. Dengan santai, salah satu dari mereka menabrak yang satunya. Mereka berdua mengira seseorang akan membantu menyeberang jalan. "Bolehkah aku?" salah satu dari mereka bertanya sambil meraih lengan yang lainnya. "Dengan senang hati," jawab yang satunya dengan penuh rasa terima kasih. Dan tanpa sepatah kata pun mereka berdua melompat ke jalan dengan percaya dirinya. Sahabat bisa membayangkan kondisi jalan saat itu. Beberapa mobil tergelincir dan bahkan terjadi tabrakan. Sementara kedua orang buta yang tidak sadar itu dengan santai tetap berjalan sambil mengobrol. Sampai mereka mencapai sisi sebelah jalan dengan selamat dan mereka saling mengucapkan selamat tinggal. Sahabat, tidak ada masalah menjadi buta jika sahabat mencari bantuan. Bahaya sebenarnya adalah ketika penasehatnya adalah orang buta lain yang tidak tahu bahwa dia buta. Itulah masalahnya orang-orang Farisi. John Newton memulai karirnya sebagai pedagang budak pada usia 11 tahun. Pada saat terjadi badai ketika ia berusia 23 tahun, ia berpikir kapalnya akan tenggelam. Dia berdoa, memohon belas kasihan, dan akhirnya ia selamat. Kemudian saat berada di atas kapal budak menuju Hindia Barat, ia jatuh sakit dengan demam yang hebat. Ia meminta belas kasihan Tuhan lagi dan dia berdoa. Akhirnya lagi-lagi doanya didengar. Meskipun demikian, ia melanjutkan kegiatan buruknya dalam perdagangan budak selama bertahun-tahun. Butuh waktu lama baginya untuk menyadari dosanya. Tetapi begitu ia menyadari akan dosa-dosanya, ia berjuang sekuat tenaga untuk mengubah opini publik dan menghapus perbudakan. Kesedihan yang terdalam diungkapkan dalam lagunya yang sangat populer, yaitu Amazing Grace. Betapa merdu suaranya, sahabatku. Puji Tuhan, saya pernah tersesat, tapi sekarang saya sudah ditemukan. Dulu saya buta, sekarang saya dapat melihat. Kita seharusnya tidak pernah kehilangan harapan dalam pemulihan mereka dan tidak pernah menyerah untuk berdoa bagi mereka. Sahabatku, rahmat Tuhan yang menakjubkan masih dapat menyembuhkan kebutaan itu. Seperti yang disaksikan oleh Santo Paulus dengan sangat jelas. Maria, ibu saya, bintang laut, saya meminta Anda untuk bersyafaat bagi orang-orang buta yang sangat membutuhkan terang Kristus. Bunda Maria harapan kita dan tata kebijaksanaan, doakanlah kami.